Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Alhamdulillah pada kesempatan siang kali ini kita masih dapat bertemu lagi anak-anak pada mata pelajaran animasi 2 dimensi. Nah, karena pada minggu lalu kita sudah membahas mengenai ke-12 prinsip dasar animasi 2 dimensi. Nah, maka itu tuh merupakan sebuah awalan buat anak-anak di sini sebelum nantinya anak-anak membuat animasi. Nah, maka dari itu anak-anak di sini harus paham banget nih mengenai ke-12 prinsip dasar animasi. Nah, pada minggu sebelumnya juga Bapak sudah menugaskan anak-anak di sini nih buat menonton kartun animasi nih anak-anak. Coba di sini siapa yang udah nonton kartun animasi? Ya Pak, saya suka nonton SpongeBob Pak sama Doraemon. Aduh, mantap sekali ya, itu kartun animasi 2 dimensi banget ya. SpongeBob itu biasanya dimulainya itu pagi-pagi ya kalau dulu. Terus Doraemon juga pagi-pagi, tapi di hari Minggu nih. Jadi hari Minggunya itu asik sekali ya sambil nonton, kartun, Doraemon. Nah, mungkin itu saja ya untuk awalan pada pagi kali ini. Di sini, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi anak-anak, namun, diskusinya itu lebih mendalam mengenai ke-12 prinsip animasi. Nah, diskusi ini akan kita balut dengan, penugasan juga nih anak-anak. Nah, jadi sebelum nanti kita diskusi bersama-sama, anak-anak di sini harus mengerjakan tugas terlebih dahulu. Tugas yang diberikan Bapak itu seperti apa ya? Nah, Bapak akan menugaskan kalian untuk melakukan analisis anak-anak terhadap penerapan prinsip animasi. Nah, penerapan prinsip animasi pada apa ya? Nah, ini Bapak akan menyuruh kalian untuk menganalisisnya pada film kartun Tom and Jerry anak-anak. Nah, nanti anak-anak minimal memasukkan 2 buah prinsip animasi yang dianalisisnya ya anak-anak. Nah, untuk pengerjaan dari tugas ini sendiri yaitu sekitar 10 menit anak-anak. Dan ini tuh dikerjakan secara berkelompok. Lalu nanti anak-anak bisa kerjakan analisis ini dalam bentuk PowerPoint anak-anak. Dan nanti anak-anak bisa menuliskan deskripsi singkat dari hasil analisisnya anak-anak. Nah, untuk kelompoknya sendiri, Bapak sudah membaginya nih. Untuk kelompok yang pertama, Nabil dan Rahman. Nabil dan Rahman hadir? Hadir, Pak. Oke, mantap. Berarti udah hadir ya. Dan kelompok yang kedua ada Irfan dan Sahrul. Hadir Irfan dan Sahrul? Hadir Hadir, Pak. Pak. Sip, mantap. Nah, berdasarkan penjelasan yang sudah Bapak jelaskan tadi mengenai tugas yang akan kita kerjakan, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Boleh, Nah Nabil gimana? Pak, kalau ngerjain di PPT, nanti gimana, Pak, masukin animasinya? Nah, pertanyaan dari Nabil bagus sekali nih. Kalau nanti ngerjain di PPT gimana nih masukinnya? Nah, ini tuh berkaitan dengan langkah yang harus kalian lakukan. Jadi, Nabil dan kawan-kawan di sini nantinya harus melihat dulu nih animasinya sampai selesai. Lalu nanti coba lihat adegannya, per scene-nya. Apakah ada yang sesuai dengan prinsip dasar animasi nih? Kalau misalkan ada, bisa langsung dipotong. Nah, udah dipotong itu tinggal masukkan ke dalam PowerPoint-nya anak-anak. Bagaimana Nabil, dapat dipahami? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, mantap. Nah, selanjutnya anak-anak yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Saya Pak, Boleh. Nah, Sahrul gimana? ini Pak, kalau deskripsi singkatnya kayak gimana ya Pak? Nah, untuk deskripsi singkatnya, jadi nah Sahrul nanti bisa menuliskan kejadian apa atau gerakan apa yang terdapat dalam potongan animasi yang sudah Nasarul lihat, sudah Nasarul analisis. Lalu nanti deskripsi itu atau kejadian itu tinggal sebutkan ke dalam PowerPoint-nya. Dan di sana nanti tinggal dikaitkan dengan ke-12 prinsip dasar animasi 2 dimensi. Oke, di sini masih ada yang mau bertanya atau tidak anak-anak? Oke, karena tidak ada yang menjawab, berarti Bapak anggap sudah paham ya. Nah, sekarang anak-anak boleh nih
masuk ke room meetingnya masing-masing. Untuk kelompok 1 ke room meeting kelompok 1 dan untuk kelompok 2 silahkan masuk ke room meeting kelompok 2 ya anak-anak. Halo Narahman, Nabil gimana nih? Udah ada progres sebelum? Atau masih ada yang dibingungin nih? Ada yang mau ditanyakan nggak? Pak, saya mau nanya. Gimana nih Narahman? Ya kan ini bikinnya di PPT. Nah, desain PPT-nya gimana, Pak? Boleh diambil dari Google nggak, Pak? Nah, pertanyaan Rahman ya, gimana Pak kalau misalkan si desain di PPT-nya itu ambil dari Google? Nah, boleh aja sih Rahman, namun kalau kita ngambil dari Google harus dicantumkan ya sumbernya. Tapi alangkah baiknya kalau Rahman pakai desain yang sudah pernah Rahman buat, itu lebih keren Rahman. Oke, mungkin ada kesulitan lain nih yang dihadapi dari kelompok 1, Rahman sama Nabil. Pak, saya mau nanya Pak. Gimana Nabil? Kalau bedanya strike ahead sama post to post itu sama secondary action itu gimana ya Pak ya? Nah, ini pertanyaannya bagus sekali, Nabil. Lebih ke teknisnya ya. Berarti sudah menganalisis nih, sudah mulai menganalisis mengenai prinsip animasinya nih. Jadi seperti ini, Nabil, untuk perbedaan antara straight head and post to post dengan secondary action itu di mana? Jadi straight head and post to post itu lebih ke gerakan dari satu posisi atau dari satu tempat ke tempat yang lain. Gerakan objek gitu ya. Nah, Nabil, nah sementara kalau secondary action itu merupakan gerakan kedua atau gerakan tambahan di mana ditujukan supaya si animasi itu lebih realistis nantinya atau lebih kelihatan nyata. Nah, di sini dari Nabil atau Rahman, apakah ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Kalau enggak, boleh jawab enggak ya. Sudah cukup, Pak? Tidak Pak, sudah cukup. Oke, sip, mantap Nabil. Boleh dilanjutkan ya diskusinya Nabil, Rahman. Semoga lancar. Terima kasih, Pak. Oke, gimana nih? Irfan dan Nasarul dari kelompok 2, apakah ada yang mengalami kesulitan dalam berdiskusi atau mencari bahannya nih? Saya, Pak. Gimana nih, Irfan? Pak, jadi ini posisi potongan video sama deskripsinya kayak gimana ya, Pak ya? Nah, jadi pertanyaannya itu kan ya, bagaimana sih nempatin posisi deskripsi sama potongan videonya? Sebenarnya bebas, Irfan. Namun alangkah baiknya bila seperti ini. Di bagian sebelah sebelah kanan itu adalah potongan videonya, potongan singkat si animasinya, dan di sebelah kiri itu ada penjelasannya atau deskripsinya, Irfan. Oke, dari kelompok 2 ini apakah ada yang mau bertanya lagi mungkin? Saya Pak. Oke, gimana Nasarul pertanyaannya? Ini saya nyari yang expansion malah menemukan kata hiperbola. Hiperbola itu apa sih Pak? Nah, ini nih pertanyaannya mulai ke teknis lagi nih. Kayak tadi kelompok sebelumnya, Rahman bertanya mengenai teknisnya juga nih. Nah, tadi kan Nasarul tuh katanya ketika mencari informasi, mencari sumbernya gitu, menemukan kata exaggeration. Nah, exaggeration itu lebih ke hiperbola. Hiperbola itu apa ya, Pak? Nah, hiperbola itu dapat dikatakan sebagai suatu gerakan yang berlebih-lebihan. Nah, Sahrul, bagaimana nih Nasarul? Apakah dapat dipahami? Paham Pak. Alhamdulillah, mantap. Oke, dari kelompok 2, apakah ada yang mau bertanya lagi atau tidak? Atau sudah cukup? Cukup Pak. Oke, alhamdulillah. Oke, anak-anak, waktu untuk diskusi sudah selesai ya. Boleh Rahman dinyalakan, Nabil dinyalakan kameranya. Sudah selesai ya waktu berdiskusinya bersama temannya. Nah, selanjutnya di sini kita akan berdiskusi nih secara keseluruhan bersama teman-teman kalian juga nih. Ada Rahman, Irfan, lalu Sahrul, sama Nabil. Nah, sekarang untuk diskusi kali ini teknisnya seperti apa? Nanti tiap kelompok, baik kelompok 1 atau kelompok 2 itu mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, nanti sama Bapak dibantu untuk share screen-nya karena ini sudah dikumpulkan ya ke Google Classroom. Nah, nanti anak-anak tinggal membacakan lalu menjelaskan hasil dari diskusinya ya.
Oke, sekarang kita mulai dari kelompok 1, yaitu Narahma sama Nabil. Sudah siap Narahma sama Nabil? Iya, Pak. Ya, Oke, Pak. sip, mantap. Bapak coba share screen kan ya. Oke, silahkan Nabil dan Rahman dari kelompok 1. Oke, teman-teman, di sini kami terdiri dari saya, Nabil Rahman, akan menjelaskan mengenai analisis prinsip dasar animasi dalam film kartun Tom and Jerry. Oke, bisa di next, Man. Oke, yang pertama ada strike ahead action. Nah, pada bagian ini seorang animator membuat animasi dengan cara menggambar satu persatu dan dilakukan secara seorang diri hingga selesai. Sedangkan untuk pose to pose adalah pembuatan animasi yang dikerjakan hanya dengan menggambar keyframe tertentunya saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rahman. Baik, terima kasih rekan saya, Nabil. Nah, ketika Jerry mau melompat, ada langkah yang dilakukan baik sesudah maupun sebelum, teman-teman. Nah, selanjutnya ada secondary action ya. Jadi secondary action ini adalah gerakan-gerakan yang ditambahkan dengan maksud untuk memperkuat gerakan utama. Untuk lebih jelasnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, dua gerakan dalam waktu yang bersamaan ketika Jerry menggerakkan kepala sekaligus tangannya. Selanjutnya ada follow through and overlapping action. Nah, pada bagian ini, bagian tubuh tertentu akan tetap bergerak meskipun objek tersebut telah berhenti bergerak. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, jadi aksi Jerry berlari setelah Jerry melompat, seperti itu. Sekian Oke, dari kelompok bagaimana? kami. Ada yang ingin menanggapi? Nah, bagus banget nih. Dari kelompok 1 sudah dapat menjelaskan secara rinci, lalu bisa mengaitkannya nih dari prinsipnya sampai contohnya. Oke, kata Nabil tadi, apakah ada yang mau menanggapi nggak dari presentasi kelompok 1 nih? Coba anak-anak yang lain Pak, gimana? boleh Pak. Boleh, Nak Sarul gimana? Saya ingin menanggapi dari kelompok Nabil dan Rahman. Kalau menurut saya, secondary action itu gerakan supaya dalam animasi dapat lebih realistis, Pak, terlihatnya. Nah, betul banget nih yang kata Sahrul. Secondary action itu supaya dalam animasi itu gerakannya lebih realistis atau lebih kelihatan nyata. Dan tadi pas presentasi kelompok Nabil sama Rahman juga betul sebenarnya itu. Gerakan lanjutan yang memperkuat gerakan utama. Nah, itu tuh hubungannya itu saling hubungan dari yang Nabil sebutkan sama Sahrul sebutkan itu sangat berkaitan sekali anak-anak. Bagus banget nih tanggapannya dari Sahrul, sangat kritis sekali dalam menanggapinya ya. Oke, apakah ada tanggapan yang lain dari anak-anak atau sudah cukup? Cukup? Oh, kata tadi Muhammad Irfan membuka mulutnya cukup katanya. Oke, kita lanjutkan ya ke presentasi kelompok kedua. Untuk kelompok kedua, silahkan nih. Nah, Sahrul sama Nak Irfan. Coba Bapak share screen kan ya, karena ada di sini itunya. Silahkan, Nak Sahrul dan Nak Irfan. Baik, di sini saya dan teman saya akan mempresentasikan tentang analisis prinsip dasar animasi dalam film kartun Tom and Jerry. Nah, untuk yang pertama itu ada prinsip anticipation, bisa dikatakan sebagai persiapan gerak atau ancang-ancang. Misalnya saat sebuah karakter yang ingin melompat, karakter tersebut harus memiliki gerakan membungkuk terlebih dahulu, kemudian baru benar-benar melompat. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Ya, benar apa yang dikatakan teman saya.
Nah, di kata Irfan ini itu ada anticipation, prinsip anticipation. Nah, di sini itu terlihat si Gary itu gerakannya terlihat ancang-ancang, gerakan ancang-ancang ini nih Gary dalam video ini. Ya, selanjutnya itu ada prinsip animasi staging, meliputi bagaimana lingkungan yang dibuat untuk mendukung suasana atau mood yang ingin dicapai dalam sebagian atau keseluruhan scene. Biasanya berkaitan dengan posisi kamera pengambilan pada gambar. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Ya, benar sekali apa yang dikatakan rekan saya Irfan. Dan dari pengambilan gambar Jerry dan saudaranya ini terlihat rapi dan ini bisa dibilang prinsip staging ya. Boleh di next lagi sama Irfan, lanjutkan lagi Irfan. Oke, selanjutnya ada prinsip animasi exaggeration yang dimana ia tuh mengupayakan untuk mendramatisir animasi dalam bentuk rekayasa gambar yang hiperbolis. Selanjutnya dijelaskan lagi oleh rekan saya. Nah, betul sekali yang dikatakan Irfan. Kita bisa lihat di dalam video ini gerakan tikus kecil atau keponakan Jerry ini yang terlihat memakan keju yang terlihat berlebihan. Nah, mungkin itu dari kami, kurang lebih mohon maaf. Sebelumnya, apakah ada tanggapan? Oke nih, dari anak-anak yang lain, apakah ada yang ingin menanggapi? Ini presentasinya sudah bagus loh, bisa menjelaskan lebih mendalam lagi. Bagaimana nih, Nabil, Rahman, apakah ada yang ingin ditanggapi? Saya mau menanggapi. Boleh, Rahman, gimana nih? Menurut saya itu exaggeration itu untuk keperluan komedi juga, Pak, bisa. Nah, betul sekali. Tadi kata Na Irfan, exaggeration itu untuk mendramatisir yang gerakan berlebihan. Dan ini Na Rahman pengetahuannya sangat luas sekali nih. Bisa sampai ke ranah komedi juga. Kayaknya Rahman ini rajin browsing tentang animasi kayaknya nih. Kayaknya nanti kuliahnya juga jurusan animasi pastinya Na Rahman. Gimana Na Rahman, siap masuk jurusan animasi? Oh, enggak Pak, makasih. Oh, makasih. Ya, nggak apa-apa. Tapi teruskan ya berkaryanya. Makasih, Pak. Nah, oke. Alhamdulillah nih anak-anak. Dari diskusi kali ini, Bapak dapat pengetahuan baru juga nih dari anak-anak. Tadi yang mengenai exaggeration, gerakan yang berlebihan gitu ya. Sekarang yang exaggeration juga gitu. Di mana ada unsur komedi-komedinya juga ternyata itu tuh. Nah, namun Bapak belum puas sampai segini aja gitu. Nanti sebagai tindak lanjut dari hasil diskusi kali ini, Bapak akan menugaskan anak-anak untuk membuat sebuah animasi, baik animasi tradisional maupun animasi komputer dengan memperhatikan 12 prinsip dasar animasi. Nah, nanti anak-anak bisa ikuti cara pembuatannya melalui video YouTube yang Bapak sudah sebarkan ya di Google Classroom. Oke, mungkin sekian yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Tantan.